Ya, selamat malam para sahabat Teologi DW dimanapun para sahabat berada. Selamat bergabung di Ngasik episode ke-6. Khusus kali ini Ngasik ke-6 akan di akan ngobrol seputar tradisi agama lain. Berhubung teman-teman kita agama Muslim kemarin baru saja merayakan hari kemenangannya. Maka saat ini kita akan belajar dari Lian khususnya mengenai sufisme dan respon atas krisis kemanusiaan. Saya Givan akan memandu jalannya obrolan kita pada malam hari ini bersama Bapak Pendeta Dr. Wahyu Nugroho MA. Beliau adalah dosen bidang studi agama-agama dan beliau menyelesaikan studi doktoratnya di Faculty of Theology Rostock University Germany dengan judul disertasi mengenai sufisme, yaitu wajah lain Islam di Indonesia, kesalehan sosial tarekat Naqsabandiyah Haqqaniyah, dan keterlibatannya untuk membangun masyarakat yang toleran di Indonesia. Beliau memiliki beberapa tulisan yang sudah dipublish, diantaranya kesalehan sosial sebagai sebuah devosi, kesalehan sosial tarekat Naqsabandiyah Nazimiyah dalam jurnal Gema Teologi tahun 2015. Teman-teman bisa mengaksesnya. Dan sufisme dan pemurnian hati belajar dari spiritualitas Islam. Tulisan ini ada di buku Spiritualitas dari Berbagai Tradisi dengan editor Bono Wiratmo dan Henry Senjaya. Lalu tulisan yang paling baru ada di buku Berbagi Kehidupan Bunga Rampai Penghargaan untuk Pendeta Aristarkus Soekarto dengan judul Peziarahan para sufi bersama Yesus dalam meretas diri merengkuh lian. Beliau juga aktif sebagai editor bersama tim Pusat Studi Agama-Agama. Dan bukunya, buku seri City atau studi intensif tentang Islam yang pertama, Perjumpaan Otentik Islam Kristen. Lalu untuk seri City kedua, Beragama yang Ramah dan Bersahabat. Lalu buku Sidki pertama atau studi intensif tentang Kristen Islam saat ini sedang dalam proses penerbitan dengan judul buku Belajar dari Perbedaan dan Saling Memperkaya. Tentu artinya obrolan kita akan mengarah pada sufisme. Beliau juga sudah banyak sekali tulisan-tulisan dan kita akan sama-sama belajar mengenai bagaimana kita sebagai orang Indonesia yang majemuk ini juga bisa saling menghargai, saling belajar, saling memperkaya diri. Ya, mari kita undang Pak Pendeta Wahyu. Pak Wahyu. Ya, sudah bergabung. Selamat malam, Ya, Pak Wahyu. halo Giva. Bagaimana Pak? Selamat malam. Ya, selamat malam. Bagaimana kabarmu? Baik? Baik Pak. Gimana kabar Bapak? Ah, Baik? ya, baik, baik. Sehat semua? Teman-teman kontraan sehat semua? Sehat Pak. Semua dalam kondisi Ya, semangat. oke. Dan siap menanti paper ya? Siap Pak. Berhubung dengan bentar lagi tugas akhir. Oke. Ya, baik, Givan. Oke, Ini teman-teman. bagaimana? Ya, silahkan. Ya, baik Pak. Teman-teman para sahabat Teologi DW, dalam diskusi kita, maka komentar akan dimatikan dan nanti teman-teman bisa mengajukan berbagai pertanyaan di sesi yang kedua. Oke. Mana Pak? Sepanjang work from home ini Bapak sibuknya apa Pak? Ya, yang pasti kuliah online begitu. Lalu kemudian juga ada kesempatan untuk membaca dan juga yang pasti yang paling penting membantu istri di rumah ya begitu. Nyuci, ngepel, nyapu. Saya rasa itu salah satu cara untuk saya bisa berolahraga. Walaupun untuk menjadi kurus juga sangat tidak mungkin begitu ya. Yang penting gerak lah gitu. Iya Pak, Oke. betul. Saya juga di sini jadi selalu bersih-bersih ya, olahraga dikit lah Pak. Oke, sip. Jadi pasti kontrakan kalian lebih bersih ya. Iya, puji Tuhan Pak. Selama yang WFH ini lebih bersih lah.
Ya, oke Gifan. Iya Pak. Bagaimana? Ini silakan. Tadi Gifan sudah memulai pengantar, begitu. Jadi kita modelnya santai ya, kita Iya bercakap-cakap. Pak. Apalagi yang paling penting adalah pertama-tama, ya mungkin salah satu yang menonton di Insta ini ada yang dari saudara-saudara Muslim. Tentu Pak. Aduh, tampaknya sedang. Satu Ya bulan tentu Pak. berpuasa, ya, lalu kemudian dan Ah, berpuasanya menjalani ibadah Ramadannya juga dalam kondisi yang seperti ini, tidak bisa mudik dan seterusnya. Tetapi yang luar biasa adalah teman-teman atau saudara-saudara Muslim tetap semangat menjalani ibadah puasa di bulan ini, menuntaskan sampai dengan Idul Fitri, betul-betul kali ke fitrah. Jadi mohon maaf lahir dan batin untuk saudara-saudara ya, Muslim semuanya. Ya, ya Pak. ya silakan kita. Sebagai tetangga teman-teman yang Muslim juga Pak. Saya rasa mungkin Lebaran tahun ini sangat berbeda ya Pak. Ah, Biasanya kalau Lebaran kan identik dengan ramai, sana sini ada takbiran, betul, penduduk di betul, mana-mana. betul, Sekarang juga loh kok betul, kayak seperti hari-hari biasa. Jadi kayak betul. memang saya merasakan bahwa sulit mungkin bagi teman-teman Muslim yang harus banyak beradaptasi Pak. Betul, betul. Tapi semangatnya mereka beribadah saya rasa itu luar biasa ya, begitu ya. Menjadi Jadi luar biasa ya juga ya. tentu berbeda, Jadi tetapi contoh tidak juga ya Pak. menghilangi betul kekuatan mereka untuk menjalani ibadah puasa dan Ramadan ini. Ya, baik, ya, oke, Gifan. Bagaimana? Kamu menjadi moderator tentang tema ini sudah banyak membaca tentang tema-tema sufisme? Iya Pak. Hmm. Sebetulnya kalau saya jujur Pak ya, tema ini agak sulit, susah-susah gampang Pak. Hmm. Saya bahkan tahu sufi itu baru di kuliah Pak. Saya Oke. jadinya pas bahkan untuk belajar tentang apa ya, agama lain secara intens itu ya di kuliah ini. Mungkin muncul pertanyaan kali Pak dalam diri saya dan juga mungkin beberapa kawan-kawan yang saat ini sedang juga ikut nimbrung. Apa sih sebetulnya alasan utama kita harus belajar mengenai agama lain? Padahal kan kita punya Hmm. istilah sumber yang bisa jadi sangat valid bagi iman kita. Bahkan bukankah itu Oke. juga ketika belajar agama lain kita bisa geser imannya, atau bahkan pindah agama gitu Pak. Ya, ya, baik, ya, oke. Saya bisa memahami apa yang Gifan tanyakan dan memang betul dari pengalaman saya ketika saya mengajar Islamologi. Jadi ada sekarang kan ada satu mata kuliah wajib karakter Islam di Indonesia. Memang mahasiswa-mahasiswa teologi itu rata-rata baru pertama kali di Fakultas Teologi itu mereka belajar tentang agama lain, termasuk misalnya Islam. Bahkan yang menarik tidak sedikit yang kemudian men-sharingkan bahwa mereka belum pernah punya pengalaman berjumpa dengan saudara-saudara Muslim, bahkan bercakap-cakap, karena dari TK sampai dengan SMA mereka ada di sekolah Kristen begitu. Nah, lalu kemudian itu mempengaruhi bagaimana mereka membangun image tentang Islam atau saudara-saudara Muslim yang rata-rata sumbernya adalah dari media dan juga percakapan-percakapan yang kita punya kepentingan dan seterusnya ya. Nah, kalau kita bicara tentang peraturannya memang di Indonesia untuk sekolah-sekolah teologi ada kesepakatan bahwa Islamologi itu setidaknya 2 atau 1 mata kuliah itu diajarkan di semua fakultas teologi di Indonesia. Jadi bukan hanya di Duta Wacana saja. Jadi kalau misalnya di Satya Wacana, di STT Jakarta, pasti itu mata kuliah yang terkait dengan Islam. Karena apa? Karena sekolah-sekolah teologi di Indonesia menyadari bahwa Islam itu adalah sebuah konteks yang dihadapi oleh gereja. Sepertinya kita terputus sejenak. Pak, Ya, oke. saya diulangi Ya, Pak, tadi sorry. agak terputus. Terputus ya. Jadi apa? Yang pasti adalah kenapa ada mata kuliah Islam di Indonesia di sekolah-sekolah teologi, karena Islam adalah konteks berteologi, gereja dan juga kekristenan. Sehingga belajar tentang Islam, tapi tentu saja belajarnya ini
Tidak dalam pengertian untuk mendebat atau mencari kelemahan mereka, tapi betul-betul kita mencoba memahami mereka secara tulus. Itu yang dikembangkan oleh sekolah-sekolah teologi di Indonesia. Nah, itu yang penting begitu ya. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua yang tidak kalah penting untuk kita sadari bahwa sekarang kan sudah mulai muncul kesadaran bahwa ketika kita hidup di dalam sebuah masyarakat majemuk, kita tidak bisa lagi menghidupi yang namanya klaim superioritas yang kemudian merendahkan agama lain. Itu saya rasa menjadi sesuatu yang mulai disadari sebagai hal yang harus dihindari. Interdependensi, kalau misalnya bisa meminjam istilah Paul Nitter. Jadi Paul Nitter ini mengadopsi teori evolusi Darwin, kan siapa yang kuat dia yang bisa bertahan begitu ya. Nah, kemudian Paul Nitter mencoba mengganti siapa yang kuat itu dengan siapa yang bisa melakukan kerjasama dengan yang lain, interdependensi dengan yang lain, saling belajar, saling berjumpa, dan saling bergaul dan bekerja sama, maka mereka akan bertahan untuk membangun kehidupan. Nah, saya rasa Fakultas Teologi Duta Wacana salah satunya sangat menyadari itu, sehingga ketika belajar bukan dengan agama lain, disemangati oleh spirit bahwa kita ini mau tidak mau sudah mulai harus meninggalkan klaim superioritas, merendahkan yang lain, merasa lebih tinggi, tapi mulai menjadikan mereka sebagai partner peziarahan untuk saling belajar, saling memperkaya dan diperkaya. Itu yang paling penting, Kifan. Kenapa kemudian kita saat ini belajar tentang dari Lian ya, begitu. Lian penting karena Lian itu bukan orang lain, tetapi dia adalah teman peziarahan kita di dalam sebuah konteks majemuk. Itu yang paling penting, Kifan. Ya. Artinya kita bisa garis bawahi, Pak, bahwa memang belajar agama itu bukan untuk saling menang ya, Pak. Kita sekarang waktunya kerjasama aja untuk memperkuat solidaritas, memperkuat juga rasa kemanusiaan kita gitu. Ya, Lalu yang menjadi menarik adalah Pak, kenapa Bapak memilih sufi, Pak? Karena di judul disertasi Bapak aja sufi. Apakah wajah Islam itu sebetulnya yang baik itu sufi, Pak? Baik, jadi sebenarnya kalau misalnya Gifan bertanya kenapa saya kemudian memilih untuk memperdalam dan belajar Islam khususnya dari perspektif sufismenya, ya kalau secara sederhana sebenarnya pada saat saya diminta untuk menggantikan almarhum pendeta emeritus Joko Sutopo, Doktor of Theology begitu, saya sempat bercakap-cakap dengan beliau ketika almarhum ya, ketika saya akan memulai untuk memilih topik apa. Dan saya menemukan bahwa beliau itu kebetulan tidak begitu memahami dan tidak begitu belajar tentang sufisme. Jadi ketika saya bercakap-cakap dan saya melontarkan tema sufisme, wah, aku tidak tahu tentang itu begitu. Nah, dan saya kemudian berpikir bahwa wah, ini saya akan memilih bidang ini karena inilah yang kemudian belum digali oleh beliau. Saya sadar betul kebesaran beliau, bagaimana luar biasanya beliau berkiprah di dalam relasi Islam Kristen dan seterusnya. Bidangnya luar biasa, tapi kemudian saya harus mengisi sesuatu yang beliau belum begitu menggalinya, begitu. Nah, oleh karena itu saya memilih itu. Nah, kalau kemudian ketika saya persiapan studi, lalu saya ini putus-putus ya, membaca literatur sufisme, saya kemudian menemukan salah satu konsep di dalam tarekat. Tarekat itu secara sederhana adalah kelompok sufi begitu. Jadi seperti komoditas sufi atau mistik di dalam Islam. Salah satu konsepnya adalah kolwat dar anjuman. Jadi ini bahasa Persia yang secara harafiah artinya menyepi di tengah keramaian. Nah, saya tertarik dengan tema ini, topik ini, karena selama ini ketika saya membaca beberapa literatur, orang memahami sufisme atau mistik misalnya secara umum itu selalu identik dengan penolakan terhadap dunia, menjauh dari keramaian, menyepi dan seterusnya. Tapi kok ini justru mengembangkan yang namanya menyepi di tengah keramaian. Begitu. Nah, saya kemudian tertarik dengan tema itu. Nah, lalu kemudian saya hunting tema-tema tentang tarekat Naqsabandiyah itu, dan memang Naqsabandiyah terkenal dengan itu, keterlibatannya di dalam masyarakat, di dalam politik, dan seterusnya, dan belajar dan juga ingin mengenal bagaimana tarekat Naqsabandiyah ini di Indonesia. Ya,
Kebetulan ada bukunya Martin van Brunussen yang dia menulis tentang tarekat Naqsabandiyah tapi secara sosiologis dan historis begitu. Nah, tentang teologisnya belum. Nah, lalu saya tertarik untuk mengisi kekosongan itu tapi tentu sebagai perspektif outsider ya, begitu. Nah, oleh karena itu kemudian saya hunting lalu ada cabang dari tarekat Naqsabandiyah Haqqaniyah di Indonesia yang terhitung baru, dia baru masuk ke Indonesia sekitar tahun 90-an. Nah, itu yang membuat saya semakin bersemangat untuk belajar sufisme terkhusus dari tarekat Naqsabandiyah Haqqaniyah itu. Nah, itu alasannya begitu. Di samping nanti kemudian kita akan melihat dalam diskusi kita selanjutnya bagaimana saya kemudian semakin jatuh cinta dengan tema-tema sufisme ini. Begitu ya Kifan ya, gitu. Ya. Oke Pak, mungkin sebelum kita lanjut Pak, saya jadi penasaran. Ketika Bapak tadi berbincang-bincang dengan almarhum Pendeta Joko Sutopo, Bapak langsung menembak sufisme, sufi. Artinya apakah Bapak mengenal sufi ini sebelum kuliah, udah tahu, atau ketika kuliah Bapak gali-gali sendiri Pak? Narik langsung nembak itu Pak. Jadi sebenarnya kan tema tentang mistik itu kami pelajari di S1 ya, begitu. Dan memang salah satunya juga menyinggung tentang mistik di dalam Islam, begitu. Dan itu memang yang kemudian pengenalan awal saya tentang mistik Islam, tapi pada saat itu masih S1 saya tidak begitu serius ya, gitu. Nah, tetapi kemudian ketika diminta untuk kemudian menjajaki kemungkinan menggantikan beliau, saya lalu kemudian itu tadi bercakap-cakap dengan berbagai tema. Jadi saat itu politik, lalu kemudian ada juga tentang konsep di dalam Al-Quran, lalu kemudian sampai merendah pada ranah sufisme. Lalu dari situlah kemudian saya melihat ya ini yang lebih baik digali untuk kemudian melanjutkan peziarahan beliau yang mungkin belum juga sempat tersentuh tentang perspektif sufisme ini. Begitu Kifan. Iya Pak, berarti memang Bapak sudah kayak ada panggilan ya Pak? Ya, artinya ketika belajar tentang membaca buku tentang mistik di dalam kekristenan dan ada tema itu, saya tertarik memang tentang Rumi begitu misalnya, tentang sufisme cinta, itu sesuatu yang memang menarik untuk digali pada saat itu. Ya. Ya, oke. Kita mungkin langsung ke diskusi kita mengenai sebenarnya bagaimana kita bisa coba tarik Pak sufisme dan kondisi pandemi ini Pak. Kenapa Bapak mencoba kita sama-sama menggali, memang apa sih nilai yang paling tepat mengenai sufi di kala situasi pandemi ini, Pak? Jadi begini, Kifat. Tentu yang pertama kita sadar bahwa pandemi COVID-19 ini kan berdampaknya global dan masif dan semua agama ya. Bahkan teman-teman Muslim saja ketika sholat Id saja di rumah gitu. Di RT saya, misalnya di lingkungan RT saya, itu kemudian mereka tidak mengadakan, tapi ada yang inisiatif beberapa keluarga mengadakan sholat Id bersama, tetapi ada juga yang memilih sholat Id di rumah begitu. Jadi saya rasa bukan hanya kekristenan gereja, tetapi juga di dalam Islam itu betul-betul ritual mereka, lalu kemudian cara mereka beribadah, bahkan sholat Jumat yang wajib itu bisa kemudian bisa dilakukan di rumah, kan luar biasa ya. Membongkar tradisi dan juga kewajiban dalam setiap agama, dan akhirnya demi apa? Sebenarnya satu kata kuncinya, demi keselamatan manusia ya, begitu kan? Dan sebagaimana kemudian keberadaan saya tidak mengancam yang lain kan sebetulnya begitu. Nah, itu kan spiritnya sama di setiap agama begitu. Nah, tetapi kemudian yang menarik lagi adalah ketika kita sudah mulai di bulan Maret itu ada physical distancing, kemudian stay at home. Di beberapa website NU itu dan juga beberapa intelektual Muslim mulai memunculkan konsep-konsep yang ada di dalam sufisme seperti uzlah, kalwat yang secara harafiah adalah mengasing, menyepi, menyendiri. Dibaca dalam perspektif bahwa stay at home ini bisa dibaca dari perspektif spiritualitas, bahwa ini adalah kesempatan kita untuk kemudian lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah, dan bagaimana keberadaan kita tidak mengancam orang lain. Nah, karena uzlah atau kalwat atau yang seringkali juga disebut sebagai juhud,
itu di dalam tradisi Sufisme. Jadi kan Sufi, istilah Sufi itu sebetulnya baru muncul di abad kedua Hijriyah, gitu. Jadi sekitar abad 700-an Masehi. Sebelumnya itu istilah belum ada, Sufi belum ada. Nah, yang dipakai adalah istilah zuhud, yang seringkali disebut sebagai meninggalkan atau mereduksi kesenangan atau juga kemudian menyepi, begitu ya. Ya, asketik lah, gitu, hidup asketik. Nah, itu yang seringkali dipraktekkan, dan tokoh pertama yang seringkali disebut adalah Hasan al-Basri dari Basra, Irak, gitu, yang menegaskan tentang bagaimana kita jangan terlalu terikat dan tertarik dengan kesenangan dan juga materi duniawi, tapi kita diajak untuk fokus kepada Allah dan juga kepada perintah-perintahnya, menjauhi yang haram, tapi juga mendekati apa yang dikehendaki oleh Allah, supaya kemudian nanti ketika kita dipanggil, Iya, tampaknya kita terputus sejenak. Ya, Pak Wahyu Nugroho saat ini terputus, maka mari kita coba untuk menghubunginya lagi. Apakah beliau bisa dihubungkan? Ya, sambil menunggu, sejauh ini kita sudah membahas bagaimana sebenarnya ketertarikan Pak Wahyu terhadap pendidikan tentang studi sufisme. Ya, ya, sudah bergabung. oke, Ya, Pak. sorry, Oke, Pak, ya, ya. ini Bisa ada masalah lanjut, jaringan, Pak. ya, Lanjut, Pak. ya, oke. Ya. Ya, sebentar. Ya, Halo, oke. Pak, sudah nyambung? Ya, ya, sudah. Sorry, Oke, Pak, ini masalah lanjut. di jaringannya ya. Ya, jadi apa? Iya, Pak, tidak masalah. Jadi apa yang pasti adalah kemudian juhud, yang berarti fokus kepada Allah di sana, itu kemudian dipakai untuk menjadi upaya spiritualitas atau mystical atau kebatinan di dalam batin di dalam tradisi Islam itu, untuk kemudian menghayati bagaimana relasi saya dengan Allah, tapi juga kemudian relasi saya dengan sesama. Nah, juhud itu sebenarnya dalam tradisi Islam kemudian ada dua makna yang berkembang. Yang pertama adalah mereka sama sekali memisahkan diri dengan dunia, dalam pengertian dunia dianggap sebagai sesuatu yang jahat, mengganggu kekusukan beribadah kepada Allah di sana. Dan ini yang seringkali muncul di dalam tradisi dan juga pemahaman-pemahaman awal tentang Sufisme. Tetapi di sisi yang lain ada tokoh-tokoh Sufi seperti Rabi'ah al-Adawiyah dan juga Junaid, yang justru melihat bahwa kenapa juhud perlu dilakukan, karena lebih kepada supaya kemudian saya bisa menghayati relasi saya dengan Tuhan secara lebih kusuk. Kemudian kekotoran saya tidak membuat orang lain itu juga menjadi kotor, begitu. Di samping saya tidak dipengaruhi oleh orang lain dan dunia, tapi juga kekotoran saya itu tidak mempengaruhi dunia dan juga orang lain, sehingga kemudian saya menyendiri untuk kemudian memurnikan hati. Sehingga kata Sufisme itu sebenarnya kalau dari apa yang saya refleksikan itu punya dua makna yang berakar dari dua kata. Jadi suf itu berarti wol, yang berarti pakaian yang biasanya dikenakan oleh orang-orang yang menjalani jalan sufi, dan itu sebagai way of life, tentang kesederhanaan, tentang kemiskinan, tentang kerendahan hati, dan seterusnya. Tapi juga kemudian ada kata safa yang berarti kemurnian, murni, suci, dan itu berarti pada kualitas batin. Nah, juhud ini justru adalah untuk kemudian batinnya ini dimurnikan dari segala nafsu, dari segala ambisi, dari segala kekotoran, supaya kemudian ketika dia mencoba untuk membersihkan, mengurangi hal-hal yang kotor dalam kalbunya, hatinya, maka relasi dengan Tuhan itu baik, tapi juga kemudian implikasinya pada relasi dengan sesama juga baik.
Nah, jadi ini yang menarik dari konsep itu. Nah, oleh karena itu, ketika pandemi ini mulai muncul, lalu konsep usla, kalwat, juhud itu dimunculkan, sebenarnya saya membacanya dari perspektif dua hal. Yang pertama bahwa mereka dari perspektif sufisme akan membaca stay at home itu penting karena supaya diri saya tidak mengancam kesehatan dan juga keselamatan orang lain. Jadi saya harus ikut itu sehingga bukan hanya saya menghindarkan dari penyebaran, tapi juga memutus rantai penyebaran, kan begitu. Jadi kan itu pemahamannya begitu. Tetapi juga kemudian ketika saya stay at home, lalu kemudian saya physical distancing dan seterusnya, itu kesempatan saya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi dalam pemahaman bahwa saya mendapatkan ketenangan untuk kemudian merespon situasi ini dengan lebih baik begitu. Jadi tidak kemudian emosional, panik, kemudian menuduh sana sini, entah pemerintah tidak becus, entah kemudian ini tidak begitu. Jadi mereka kalau dari tradisi sufisme mereka akan cenderung untuk tidak melakukan itu. Tapi justru ketika saya menyepi, saya stay at home, kesempatan itu saya pakai diri dengan dan maka kemudian saya menyalahkan orang lain, tapi justru ini adalah kesempatan saya untuk lebih mendekatkan dan juga mengenal diri saya untuk merespon situasi ini dengan lebih bijak dan baik di sana. Gitu. Ya, paling tidak Pak, mungkin agak komentar dikit Pak ya. Kesulitan masyarakat modern saat ini bagi saya Pak, ketika mau melakukan sebuah tradisi asketis, adalah mereka hidup di dua dunia Pak. Dunia nyata dan dunia maya. Ketika tadi mungkin dibilang bahwa inilah momen yang paling pas, stay at home, untuk kembali ke Tuhan, segala macam. Bagi saya ini juga nggak mudah, karena mereka yang stay at home ini kan mainnya medsos, meramaikan dunia bukan dengan cara dia hadir, tapi dia hadirnya di jarinya. Itu kan jadi kesulitan. Lalu bagaimana sebenarnya Sufi coba untuk membawa penahanan diri itu Pak? Ya, baik. Jadi mungkin karena bisa jadi yang menonton pada saat ini masih sangat asing dengan tema sufisme. Jadi sebelum saya merespon Gifan, saya perlu untuk kemudian menunjukkan bahwa Sufi ini sebenarnya tidak terpisah dari Islam ya. Gitu. Jadi orang selalu menyebutkan kalau misalnya Anne-Marie Simmel itu mystical dimension of Islam, jadi dimensi mistik dari Islam, di mana setiap agama punya. Lalu kemudian ada yang mengatakan itu spiritualitas Islam, begitu. Jadi di dalam tradisi Islam sendiri mereka sangat mengakui bahwa Islam itu ada syariah, tapi juga ada yang namanya sufisme atau tasawuf dalam bahasa mereka. Dan ini tidak bisa ditinggalkan karena ini mewakili dimensi lahiriah dan dimensi batiniah. Tidak bisa kemudian orang beragama itu hanya sekedar jasmani saja, meninggalkan yang batiniah, tapi juga orang tidak bisa beragama hanya pada perspektif batiniah saja, melupakan yang jasmaniah, artinya syariah, hukum. Dan di dalam Islam keseimbangan antara yang batin dan yang lahir dan batin itu sangat penting. Oleh karena itu di dalam tradisi Islam penghayatan tentang kajian-kajian sufistik itu menjadi sangat menarik karena mereka memahami ketika saya belajar tentang sufisme, maka bukan berarti saya harus melulu berbicara tentang asketik, menyendiri dan seterusnya, tapi adalah terkait dengan akhlak. Jadi akhlakul korimah, menjadi memiliki akhlak karakter yang mulia begitu. Nah ini kan sesuatu yang penting untuk dibangun. Nah oleh karena itu ketika di era masyarakat modern begitu, ketika kita kembali bicara tentang krisis kemanusiaan ya Gifan ya, maka dari perspektif sufisme atau misalnya kalau saya merujuk pada Grand Syekh Tarekat Naqsyabandiyah Haqqaniyah Syekh Nasim Al-Haqqani, beliau di dalam beberapa tausiahnya mengatakan bahwa penyakit utama masyarakat modern itu adalah tidak bisa menahan diri untuk tidak memiliki sesuatu begitu. Lalu kemudian mengejar apa yang menjadi keinginan hawa nafsu dan ambisinya begitu. Lalu kemudian yang ketiga, teknologi yang membuat dia kehilangan orientasi di dalam kehidupan. Sehingga ada tiga hal itu.
Nah, dalam satu kesempatan Syekh Nasim Al-Haqqani itu bicara di dalam forum lintas agama, para pemuka agama, dan dia mengharapkan, ayo agama-agama yang seperti ini, agama justru dipanggil untuk menjalankan fungsinya, mengembalikan manusia kepada hakikat dan juga orientasi hidup yang sejati. Nah, orientasi hidup yang sejati itu apa? Yaitu dia tahu mana nilai-nilai yang utama di dalam hidup, dalam Nah, oleh karena itu, ketika tadi saya sekarang merespon pertanyaannya Givan, ketika kemudian Givan bertanya, lah masyarakat modern ini kan kalau beraskese kan tidak mungkin karena dunia medsos, apalagi ketika kalian kehilangan kuota habis kan tidak bingung luar biasa begitu. Kalian lebih memilih beli kuota daripada beli makan kan begitu. Yang penting saya punya kuota, eksis di media sosial. Mending beli pulsa daripada buku. Ya, ya makanya. Nah, jadi artinya kemudian bukan kemudian berarti meninggalkan itu semua, tidak begitu. Nah, di dalam tradisi sufi ada yang namanya juhud hati. Jadi bukan hanya juhud fisik begitu ya. Nah, juhud hati itu adalah dimaknai sebagai bagaimana hati saya ini tidak terikat kepada hal-hal yang sebenarnya bukan utama. Saya media sosial penting, tapi saya tidak terikat pada media sosial. Jadi sufi itu dari beberapa tokoh ada yang mendefinisikan sufisme itu bahwa dia tidak dimiliki sesuatu dan tidak memiliki sesuatu. Nah, maksudnya apa? Hatinya oleh apapun juga. Jadi ketika misalnya saya punya HP, ada yang paling sederhana, saya punya kuota dan kuota saya habis, sementara kiriman masih sekitar seminggu lagi, maka saya tidak akan panik begitu, karena hidup saya tetap akan berjalan walaupun kuota saya ini sudah habis. Tapi saya pasti bisa sabar menunggu seminggu lagi kiriman orang tua, baru saya eksis lagi di media sosial misalnya. Nah, jadi juhud hati seperti itu. Ketika kuota habis, hati saya tidak menjadi panas dingin. Jadi hidup saya tidak ditentukan oleh kuota, ditentukan oleh uang. Jadi ketika itu habis, saya tetap tenang gitu. Karena dalam hidup ini yang terpenting adalah bagaimana kemudian saya menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah di sana. Nah, itu yang lebih penting di sana. Sehingga tema cinta kepada Allah itu menjadi sangat penting. Cinta kepada Allah membuat hatinya tidak terikat dan diikat oleh apapun juga. Nah, jadi itu yang menarik. Jadi oleh karena itu ketika hidup di dalam masyarakat yang modern ini, di mana hati seringkali terikat pada apapun juga, kepada pacar, kepada uang, kepada HP, kepada kuota, maka dari perspektif sufisme ketika kita kehilangan itu semua, hidup, gitu. Kita masih melanjutkan hidup karena kehidupan kita tidak ditentukan oleh itu semua. Gitu, nah. Jadi tapi ketika saya mendapatkan kiriman dari orang tua, saya kemudian tidak akan menghabiskan itu dalam waktu seminggu, gitu. Tapi saya bisa kemudian mengatur, yaitu yang namanya juhud hati. Hatinya kemudian betul-betul bisa di-manage, bisa dikendalikan, dan kemudian bisa menata dengan baik. Begitu, Givan. Dengan begitu, apakah Pak, juhud ini adalah istilah yang baru saya temui ya, mungkin beberapa teman-teman juga. Artinya apakah ketika kita berhasil berzuhud, menjaga hati kita sudah menjadi orang sufi, Pak? Atau ini nggak bisa digituin? Betul. Jadi yang pasti adalah seorang yang menjalani jalan sufi, dia pasti harus melakukan yang namanya juhud. Atau dia menjadi dalam nama orangnya itu jahid, gitu. Orang yang kemudian berusaha untuk tidak terikat dan diikat oleh hal-hal yang sifatnya tidak abadi, material. Jadi semua sufi menjalani jalan juhud, begitu. Nah, tetapi ketika orang yang menjalani jalan juhud belum tentu dia menjadi seorang sufi, karena kalau di dalam tradisi sufisme, juhud itu adalah hanya salah satu spiritual station atau katakanlah tingkatan spiritual yang kemudian harus dilalui oleh seorang yang menjalani jalan sufi. Mengacu kepada Risalah Al-Qusairi misalnya, ada sekitar 40 spiritual station yang harus dijalani oleh seorang yang menjalani jalan sufi, yang diawali dari tobat,
begitu. Jadi orang harus bertobat dulu, dan itu menunjukkan niat dia untuk kemudian menjalani jalan sufi yang berpuncak pada tauhid, kesatuan, kesadaran kepada Allah, sehingga dia menyadari bahwa segala yang tertinggi itu adalah Allah, sementara saya dan hal-hal yang ada di luar Allah itu adalah sesuatu yang harus tidak saya utamakan, tapi Allah yang diutamakan, dan kemudian saya menyadari tentang kehendaknya itu. Begitu, Kifan. Gitu. Nah, jadi juhud orang yang menjalani jalan, tapi seorang sufi pasti dia menjalani jalan juhud. Begitu. Maaf Pak, kalimat Gitu. terakhir bisa diulang Pak? Ya, yang kalimat terakhir. Koneksi Pak. Oke, jadi apa? Seorang sufi, seorang yang menjalani jalan sufi, dia selalu pasti menjalani juhud ya. Dia selalu kemudian berusaha menjadikan hatinya tidak terikat oleh dunia. Tapi seorang yang menjalani jalan juhud belum tentu dia menjadi seorang sufi. Itu yang penting di situ. Ya, jadi artinya saya dan Gifan ketika saya ini mencoba ini dari media sosial, belum tentu saya kemudian disebut sebagai sufi, begitu. Nah gitu ya. Oke. Jadi Pak, menjadi bagaimana artinya ketika kita mau menjadikan ini sebagai way of life, jalan kehidupan spiritualitas kita. Kalau tadi sufi kan ada berbagai tahap, berarti apakah ketika kita mau menghidupi nilai sufi, kita sudah menghidupi nilai zuhud itu sendiri, Pak? Ya, pasti, karena zuhud itu kan sebenarnya begini, ketika tadi saya katakan spiritual station di dalam perjalanan sufi itu ada 40, begitu, dan diawali dengan tobat. Tobat itu adalah kemampuan untuk menyadari bahwa dirinya adalah kotor, memiliki kesalahan, hatinya dikuasai oleh hal-hal yang penuh hawa nafsu, dan dia kemudian bertobat dan berusaha untuk tidak mengulangi apa yang sudah dia lakukan, dan kemudian menggantinya dengan hal-hal yang baik, begitu, dan itu diperlukan niat. Maka otomatis dia pasti akan kemudian melakukan jalan juhud itu. Karena tobat dan juhud itu menjadi sebuah satu kesatuan, karena dia akan berusaha untuk menjadikan ikatan terhadap hal-hal yang katakanlah dalam tanda kutip mengotori hatinya, membuat disorientasi di dalam hidupnya, yang membuat tujuan hidupnya kepada Allah itu terganggu, itu dicoba untuk disingkirkan dan direduksi, begitu. Dan salah satunya caranya adalah dengan melakukan juhud hati yang paling sering dimunculkan di sana. Nah, tapi kalau bicara tentang way of life, maka sebetulnya dalam tradisi spiritualitas setiap agama itu akan selalu dimulai dengan yang namanya niat, ya, komitmen di dalam Kristen. Jadi selalu dimulai dari sana. Lalu kemudian niat untuk apa? Niat untuk meninggalkan, tidak mengulangi dan mereduksi hal-hal yang tidak baik, begitu. Tapi kemudian berusaha untuk mengisinya dengan hal-hal yang baik. Contohnya begini, penelitian saya adalah salah satunya di Rabbani Sufi Center, daerah Bekasi, begitu. Ini bagian dari Jawiyah atau kelompok Tarekat Naksabandiyah Hakoniyah yang khusus menangani anak-anak jalanan, begitu. Nah, ketika saya bertemu dengan Syekh Doni, saya bertanya, kenapa kok jalanan? Lalu Syekh Doni, pimpinan Syekh dari Rabbani Sufi Center ini mengatakan, ya anak-anak jalanan ini kan selalu dipinggirkan. Masyarakat punya stigma negatif tentang anak-anak jalanan, keras, jahat, kemudian dan seterusnya. Nah, dia seringkali disingkirkan, ada stigma negatif. Nah, kami ingin memberikan kesempatan kedua bagi mereka, untuk kemudian mereka diberikan kesempatan untuk memiliki hidup seperti manusia yang lainnya. Nah, lalu dibukalah itu, lalu mereka tidak membuka pendaftaran, tapi ketok tular lewat Rabbani Sufi Center itu terbuka untuk anak jalanan, untuk sekedar berteduh, untuk sekedar makan dan seterusnya. Tapi syaratnya satu, begitu. Syaratnya apa? Dia kalau di sana harus mau tersenyum kepada siapa saja. Nah, bayangkan Gifan, kalau Gifan sedang marah kan tidak mungkin bisa tersenyum, ya.
Kalau tersenyum pun paling tersenyum kecut ya gitu. Apalagi anak jalanan yang keras medannya, seringkali kan untuk tersenyum dengan orang yang baru dikenal itu kan juga sulit begitu. Nah, oleh karena itu Syekh ini mengajarkan belajar kamu tinggal di sini boleh, tapi kamu harus ramah dan tersenyum dengan siapa saja yang ada di tempat ini atau tamu atau yang kamu temui di sana. Nah, tapi ternyata itu bukan sekedar syarat saja, tapi itu adalah sebuah latihan rohani, disiplin sufisme untuk apa? Untuk menciptakan sebuah way of life yang namanya humble, kerendahan hati, keramah tamahan. Ya ternyata untuk mengubah karakter keras menjadi karakter yang lemah lembut itu memang harus dipaksa dulu gitu. Oh, kamu harus tersenyum dulu. Awalnya sulit gitu ya. Tapi ketika lama-lama itu terus dilakukan, maka ini kemudian akan terpengaruh. Dan itu kesaksian dari beberapa penghuni yang saya wawancarai bahwa ketika kami diajarkan untuk tersenyum, maka kemudian tahu bagaimana kami bisa kemudian positive thinking dan ramah bagi orang lain. Dan itu ternyata mengubah habit mereka. Jadi ketika mereka ngamen, tidak diberi, biasanya mereka marah-marah atau mungkin wajahnya menampilkan wajah yang tidak suka. Tapi ketika mereka kemudian menjalani disiplin rohani di Rabbani Sufi Center ini dengan cara sederhana yaitu tersenyum, belajar ramah, maka kemudian mereka mengaku ketika saya biasa dengan itu, ketika saya mengamen dan ada orang yang mungkin kasar pada saya justru masih bisa tersenyum pada dia. Saya masih bisa ramah kepada dia. Nah, saya rasa ini sesuatu yang luar biasa. Nah, jadi kalau misalnya saya kan pertanyaan memperdalam pertanyaannya Kifan, sebetulnya sufisme itu selalu kembali kepada diri. Jadi ketika ada krisis, begitu ya, krisis entah krisis kemanusiaan dan seterusnya seperti saya ceritakan pandemi tadi, mereka kan tidak berusaha pertama-tama menyalahkan siapapun, tapi mereka kemudian berusaha introspeksi diri. Mereka kemudian berusaha untuk tenang, entah itu dengan zikir, dengan doa. Kemudian mereka menghindarkan diri untuk menjadi troublemaker di dalam kehidupan bersama. Biasa dengan kehidupan keras, maka kemudian mereka diajar untuk kamu tidak bisa meminta orang lain mengubah mereka bersikap kepadamu. Pertama-tama yang harus kamu ubah itu bagaimana hatimu di dalam menyikapi segala sesuatu itu. Nah, akhlaknya di sana, begitu ya. Jadi bagaimana mendapatkan akhlakul qoribah itu dengan cara yang seperti itu. Itu salah satu contoh sederhana Gifan tentang bagaimana sufisme itu kemudian mengajarkan yang tentang way of life itu. Ya, menarik sekali Pak. Ada satu kalimat yang mungkin sedikit agak itu bagi saya keren abis gitu Pak. Ketika dia bilang kita nggak bisa membuat orang berubah, justru harus dari kita, dari dalam. Artinya justru jangan-jangan pandemi ini bisa jadi adalah momen di mana kita introspeksi besar-besaran ya Pak terhadap diri kita. Betul. Jadi krisis kemanusiaan yang saya sebutkan tadi terkait dengan misalnya manusia terlalu mengejar hawa nafsunya, ambisinya sehingga memunculkan kerusakan lingkungan misalnya, kehancuran, bahkan juga relasi yang tidak baik, maka sufisme selalu mengajarkan bahwa jangan kamu telunjukmu jangan kamu arahkan ke orang lain dulu begitu. Tapi justru kamu yang harus introspeksi dulu begitu. Sehingga ketika sesuatu terjadi pada dirimu, kamu justru diajak untuk ayo lihat dirimu, jangan sampai kemudian kamu justru yang menjadi penyebab itu. Introspeksi diri dulu. Nah, itu yang menjadi paling menarik dalam way of life-nya sufisme yang saya kemudian pelajari di sana, Gifan. Ya, disinilah momen kita memuliakan. Karena berkali-kali Pak, mungkin saya temukan satu status media sosial yang bilang bahwa ini momennya kita berkeluarga, kita selama ini sering jauh dari keluarga, terus misalkan apalagi ini momen kita berdoa secara khusyuk karena selalu minta waktu-waktu. Nah, memang kesulitannya adalah sekali lagi memang dunia maya ini benar-benar menarik ya Pak.
maksudnya menarik Ya, sedemikian rupa. ya, Saya betul, juga sebagai mahasiswa, ketika saya dulu pas kuliahnya masih pada saya minta untuk waktunya istirahat, tapi ya betul. kembali saya nggak, di rumah nggak punya waktu istirahat. Lalu Ya, ya, jadi ya memang inilah momen kita memurnikan diri ya Pak. betul. Ya, jadi jadi sebenarnya ketika kita bicara tentang katakanlah pandemi sebagai bagian dari krisis yang dihadapi pada saat ini, dan kemudian Cipan tadi menyebutkan tentang media sosial dan seterusnya yang seringkali justru orang berkumpul tapi semuanya melihat HP dan seterusnya. Nah, dalam tradisi kajian-kajian sufistik, justru sekarang mereka bukannya mengajak untuk ayo kita tinggalkan HP, tapi justru mereka memakai media sosial sebagai cara untuk kemudian mensosialisasikan atau katakanlah menyebarluaskan spirit sufisme itu. Nah, beberapa akhir-akhir ini saya sering mengikuti kajian-kajian sufistik yang dilakukan oleh Ulil yang dulu adalah pendiri Jaringan Islam Liberal Indonesia, tapi dia akhir-akhir ini seringkali melakukan kajian sufistik dari kitabnya Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, lalu dari Al-Hikam, buku klasik Sufi, dan dia lewat media sosial, streaming lewat Facebook, lewat Instagram dan seterusnya. Dan juga ada lagi di Jogja yang teman-teman angkatan 2017 ya, terakhir 2018 ketika mengambil mata kuliah karakter Islam Indonesia, saya ajak berkunjung ke Pondok Pesantren Maulana Rumi, Cak Gus, yang kajian sufistiknya sangat kuat di sana. Dan dia Dia memakai Facebook untuk melakukan tausiah dan seterusnya. Nah, artinya apa? Artinya seorang sufi bukan arti ketika dia berjuhud, bukan berarti kemudian media sosial itu menjadi salah satu persoalan di dalam kehidupan manusia lalu kita hindarkan, tidak. Tapi justru mereka yang seringkali menyebut dirinya sebagai sufi personal, begitu ya. Jadi kajian mereka justru mencoba memakai media sosial itu untuk kemudian mengajarkan dan juga men-sharekan tentang bagaimana akhlakul karimah, akhlak yang mulia itu bisa kemudian dihidupi oleh muslim begitu ya. Jadi malah dipakai Facebook itu, dan jadi justru yang sedang dihidupi juhud, kalau misalnya tadi Gifan selalu menyebut umat muslim berjuhud, tapi berjuhudnya berjuhud hati. Dia tidak meninggalkan keluarga, dia tidak meninggalkan pekerjaan, dia tidak meninggalkan masyarakat, dia tetap terlibat di dalam kehidupan bersama, tapi hatinya ini yang kemudian diolah sedemikian rupa, sehingga kehadiran dia cenderung untuk tidak menjadi persoalan di dalam kehidupan bersama, tapi justru bisa menjadi pembawa manfaat dan jadi berkat bagi kehidupan bersama. Nah, ini yang sebenarnya seringkali dikembangkan oleh kajian-kajian sufis ini, begitu, menyikapi tentang krisis-krisis kemanusiaan yang ada. Jadi justru krisis sebabnya adalah manusia, begitu. Nah, oleh karena itu yang harus diperbaiki apa? Ya manusia-manusianya. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Ya akhlaknya, begitu, hatinya, orientasi hidupnya, fokus hidupnya yang kemudian coba diajak untuk dikembalikan kepada fitrahnya. Begitu, Kifan. Iya Pak. Kalau saya boleh tarik ke awal sedikit Pak, Bapak tadi kan Bapak bilang bahwa kenapa sih Fakultas Teologi misalkan paling khususnya adalah belajar mengenai Islam karena ini konteksnya adalah orang-orang Islam. Kalau saya kembali coba untuk sekarang, ketika tadi Bapak bilang bahwa Sufisme ini mencoba untuk menjadi berkat bagi sesama. Berarti kan artinya Sufi juga berhadapan dengan kita, orang-orang Kristen, Pak. Lalu bagaimanakah sebenarnya tanggapan mereka ketika di dalam krisis kemanusiaan ini mereka saling tanggap-menanggap, gotong royong dengan orang Kristen? Apakah ada hambatan atau justru malah mereka mendorong untuk ayo kita bersama-sama saja? Nah. Oke. Kalau terkait dengan itu tentu yang pertama yang pasti
mereka terbuka dengan apa kerjasama lintas agama terkait dengan masalah-masalah kemanusiaan. Ya, mereka menyambut itu. Ketika saya melakukan penelitian di Tarekat Naqsabandiyah Haqqaniyah misalnya, kemudian saya bertanya bagaimana apakah tarekat ini juga terbuka kepada agama lain? Dia mengatakan iya, begitu. Salah satu keterbukaannya adalah saya diizinkan untuk ikut sholawat dan juga kajian-kajian dan juga zikir mereka. Dan ketika ada masalah kemanusiaan, mereka juga akan menyambut, begitu. Nah, cuma memang mereka tidak secara vulgar menampilkan diri atau membawa bendera, begitu ya. Tapi dia justru lebih banyak terbuka menyambut kerjasama, begitu. Jadi kita yang cenderung untuk lebih banyak proaktif, dan mereka kemudian akan menyambut itu dengan ketulusan dan juga komitmen bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga katakanlah sangat terbuka dalam pengertian ketika itu terkait dengan masalah-masalah kemanusiaan, maka mereka sangat menghidupi bahwa manusia itu tidak lagi dikotak-kotakkan oleh agama ketika bencana, misalnya bencana alam, banjir dan seterusnya. Bahwa ini adalah masalah bersama, masalah kemanusiaan yang tidak lagi kemudian harus ada bendera Islam, Kristen dan seterusnya, begitu ya Gifan ya. Tetapi mereka justru akan sangat melihat bahwa ya semua itu adalah umat Allah, apapun agamanya, dan mereka terpanggil untuk kemudian memanifesta mereka kepada dengan sesama. Nah, jadi saya pernah bercakap-cakap dengan Kiai Muhammad Hussein, dan dia mengutipkan sebuah statement dari gurunya Jalaluddin Rumi. Saya agak lupa namanya, tapi gurunya bukan Rumi ya, tapi gurunya Jalaluddin Rumi, tokoh sufi yang terkenal. Dia mengatakan begini, gurunya itu, cintai Allah itu mudah, gitu. Semua manusia mengaku dan juga berusaha untuk mencintai Allah di sana. Tetapi yang paling sulit adalah mencintai manusia dengan segala kekurangan-kekurangannya. Nah, jadi artinya apa? Ketika kamu mengaku mencintai manusia, mencintai Allah, ya kamu harus tunjukkan dengan upayamu untuk juga mencintai manusia, siapapun dia, dengan segala kekurangan-kekurangannya. Karena mencintai manusia itu adalah manifestasi dari cintamu kepada Allah. Nah, itu yang kemudian di dalam disertasi saya, yang kemudian saya tuliskan di dalam artikel yang dibuat di jurnal Gema Teologi, itu tentang kesalahan sosial sebagai sebuah devosi, itu yang kemudian dimaknai bahwa ketika saya berbuat baik dan seterusnya, itu bukan semata-mata, wah supaya saya mendapatkan pahala, saya mendapatkan ridho dan seterusnya. Tapi itu adalah bagian integral dari cara saya mencintai Allah, yang kemudian tandanya apa? Ya saya mencintai sesama, begitu. Saya menolong sesama, begitu. Saya memberikan kesempatan kedua bagi anak-anak jalanan. Nah, ini menariknya di sana. Sehingga dia tidak lagi melihat sekat-sekat itu, tapi justru manusia menjadi seperti ladang untuk memanifestasikan cintanya kepada Allah di sana. Nah, itu yang menarik, Gifan, terkait dengan itu. Pak, saya sebenarnya agak terpukau sih, Pak. Karena jujur, Pak, sebelum ini, karena berbicara tentang krisis kemanusiaan, saya sebenarnya ada kegelisahan hati sih, Pak. Ketika saya melihat bahwa pandemi COVID-19 ini ada, sangat sulit membedakan mana orang yang benar-benar harus ditolong sama mana orang yang ngaku-ngaku untuk mencari pertolongan gitu, Pak. Untuk istilahnya dia nyari ambil kesempatan. Tapi kan tadi ketika dibilang bahwa kita mau harus ngasih sesama apapun, kelemahannya itu menjadi satu, mungkin bagi saya hentakan tersendiri. Ya, apakah ketika saya benar-benar melakukan zuhud misalkan, yang tanpa saya sadari itu, saya tidak memandang entah dia bohong atau enggak, atau gimana, Pak? Ya, ini memang satu sisi ini pertanyaan yang kemudian harus dijawab dari berbagai sisi ya. Artinya bukan ketika saya tadi mengatakan mencintai manusia dengan segala kekurangannya. Wah, ini ketika ada sakit, kemudian saya harus curiga dulu dan seterusnya gitu ya. Ini kan seringkali terjadi begitu ya, Gifan ya. Justru kita
sekarang ketika ada orang pingsan di jalan, kita tidak mau menolong, kan takutnya dia corona dan seterusnya, gitu kan? Ini kan persoalan. Saya pikir itu salah satu krisis kemanusiaan yang muncul sebagai efek domino dari pandemi ini. Begitu. Nah, jadi begini, uh, saya rasa orang yang belajar di dalam jalan sufi, kita harus membedakan antara orang yang sedang belajar dan sufi ya, gitu. Nah, seperti saya sedang belajar tentang bagaimana menghidupi jalan sufi. Satu hal yang mendasar yang saya tertarik adalah ketika Ulul membahas salah satu kutipan dari Al-Hikam dari kajian sufistiknya Ulil. Dia menafsirkan statement dari bencana apapun juga itu sebenarnya adalah dipakai oleh Allah sebagai anugerah untuk Allah kemudian membukakan diri, apa itu maksudnya. Jadi misalnya kemudian Ulil menafsirkannya dengan sakit, lalu kemudian kena bencana dan seterusnya begitu. Dia mengatakan bahwa ketika seorang sufi memahami bahwa segala hal yang tidak baik terjadi di dalam kehidupannya, itu adalah sebuah momen di mana dia memiliki kesempatan untuk semakin tahu apa sih yang dimaksudkan oleh Allah di dalam kehidupannya. Jadi Allah membuka diri, membuka maksudnya tidak hanya lewat sesuatu yang baik, tapi juga lewat sesuatu yang tidak baik di sana. Nah, dengan pemahaman seperti ini, banyak ahli sufi yang kemudian mengatakan orang yang berusaha menghidupi jalan sufi itu dia selalu akan berpikir positif tentang Allah. Dan dia akan berpikir positif tentang segala hal yang terjadi di dalam kehidupannya. Karena apa? Karena tidak ada lagi yang namanya nasib baik dan nasib buruk. Karena keduanya itu adalah alat yang dipakai oleh Allah untuk membuka apa sih yang jadi kehendaknya di sana. Itu adalah anugerah. Nah, yang statement yang menarik dari Ulil ketika menafsirkan statement ini adalah ketika kita sakit, justru Allah yang mendatangi kita, bukan kita yang mendatangi Allah. Begitu. Nah, jadi artinya untuk melihat bahwa ya itu adalah momen di mana kemudian kita semakin tahu apa itu. Nah, oleh karena itu ketika ada seorang yang sedang belajar sufi, justru ditantang ketika ada orang yang sakit itu, dia harus melakukan sesuatu untuk menolong. Begitu. Tekan saja. Minimal adalah dia segera menghubungi orang yang memang kemudian punya kapabel untuk segera menolong dia. Tapi tidak kemudian takut, menjauh dan seterusnya. Dia pasti akan berbuat sesuatu semampu dia untuk menolong orang itu, begitu. Tanpa kemudian konsekuensinya apapun juga itu menjadi sesuatu yang kemudian dia akan terima sebagai ketulusan hati, tetapi dia juga kemudian pertama-tama ya saya harus melakukan sesuatu untuk menolong dia, gitu. Bahwa dia bohong atau tidak itu lain perkara, itu tanggung jawab Allah, itu tanggung jawab dia dengan Allah, begitu. Tapi yang penting saya harus melakukan sesuatu untuk membantu dia. Nah, itu pasti pikiran pertama yang akan muncul di dalam diri seorang yang belajar tentang sufi, begitu. Ya, oke Pak. Diskusi kita hampir di sesi pertama hampir selesai. Kita akan pindah ke sesi kedua, Pak. Kita akan membuka kolom diskusi dan pertanyaan-pertanyaan dan akan break 2 menit. Jadi kita akan kembali lagi di 2 menit ke depan. Ya, selamat bergabung kembali bagi para sahabat Teologi DW di Ngasih ke-6. Kita sudah berada di sesi kedua. Jadi bagi teman-teman yang hendak bertanya mengenai tema kali ini, silakan langsung tulis saja di kolom komentar. Nanti akan langsung dijawab. Ya, kita akan mengundang
Pak Wahyu, apakah sudah bergabung dengan kita? Ya, tampaknya belum. Jadi kita obrol-obrolan tentang bagaimana kehidupan sufi, realitas sufi, lalu bagaimana sufi bisa menjadi jalan bagi kita paling tidak untuk sama-sama berjibaku, gotong royong untuk mengatasi krisis kemanusiaan. Terkhususnya pandemi COVID-19 ini pun kan menimpa semua. Jadi kita sudah panjang lebar bicara tentang nilai-nilai sufi yang bisa diangkat, zuhud, pemurnian hati. Ya, Pak Wali sudah bergabung dengan kita, mari kita undang. Ya, sambil menunggu. Silakan jika ada teman-teman yang ingin bertanya, langsung saja di drop di kolom komentar. Belum. Halo Pak. Ya, oke, sudah. Ya, sorry. Ya. Untuk teman-teman ada di HP saya, masalahnya di HP saya. Jadi selalu kemudian terputus-putus di situ gitu ya. Jadi sudah berganti Ya. HP. Ya. Tapi secara umum tadi percakapan kita Givan bisa mengikuti ya, gitu ya. Penjelasan dan seterusnya, apakah ada yang terpotong? Ya, semoga teman-teman bisa mengikuti. Paling tidak Pak, mungkin kalau kita membantu saja, apakah ada kesimpulan dari diskusi kita tadi Pak? Sebenarnya apa sih artinya sufi ini bisa menjadi jalan kan untuk kita? Sambil menunggu teman-teman bertanya Pak, supaya kan sekarang lebih jelas. Oke, jadi begini, ini suara saya jelas ya, gitu Givan ya. Gitu ya. Jadi yang pasti begini Givan, satu hal ketika kita bicara tentang sufisme, maka kita harus memahami bahwa itu adalah sesuatu yang tidak terpisah dari Islam, gitu ya. Jadi kalau Islam itu kan ada syariah, juga ada tasawuf, ada sufisme, ada hakikah. Jadi syariah, tarekah, dan juga hakikah. Begitu. Jadi ini tiga hal yang kemudian menjadi satu kesatuan. Nah, cuma memang yang membedakan adalah orang seringkali melihat bahwa sufisme itu menjadi sesuatu yang katakanlah di luar Islam, karena memang ada praktek-praktek yang dianggap di luar dari Al-Quran dan sunnah Nabi begitu. Nah, tapi yang sekarang berkembang tradisi Islam di Indonesia adalah sufisme atau tasawuf yang sifatnya akhlaki. Jadi lebih bagaimana sufisme itu membangun akhlak seorang muslim itu menjadi mulia di sana. Ini menjadi mulia di sana ya Givan ya. Nah, jadi seperti saya ceritakan tadi, bagaimana kemudian hati tidak terikat kepada hal-hal yang tidak abadi, bagaimana kemudian orang bisa fokus kepada kehendak Allah, mendekatkan diri kepada Allah, tapi tidak kemudian menjadikan dia menjadi antisosial, tidak menjadikan dia menjadi memandang dunia atau masyarakat itu sebagai yang negatif, tidak. Tapi justru mendorong dia untuk menjadikan kehidupan dia itu bermakna dalam kehidupan bersama. Dan caranya adalah dengan bahwa ketika saya melakukan sesuatu kebaikan, membangun kehidupan bersama, menolong orang, melakukan keramahan kepada sesama, membangun ekosistem, merawat ekologi dan seterusnya, itu adalah bagian dari manifestasi kecintaan saya kepada Allah. Jadi integral, tidak bisa dipisahkan. Gitu. Nah, jadi ini yang berkembang. Jadi tasawuf atau sufisme akhlaki yang lebih banyak dikembangkan di dalam Muslim Indonesia. Walaupun tetap ada yang namanya tasawuf atau sufisme amali yang biasanya itu lebih pada kelompok-kelompok sufi seperti yang saya teliti tarekat Naqsabandiyah Hakoniyah tadi. Ya, jadi krisis kemanusiaan bagi sufisme itu pertama-tama akan dilihat bahwa manusialah penyebab krisis itu. Entah itu ekologi, tapi tentu saja kalau bencana alam banjir, gunung meletus kan bukan karena manusia, itu kan sesuatu yang di luar kekuatan upaya manusia. Tapi ketika krisis-krisis kemanusiaan seperti diskriminasi, kemiskinan, penindasan, seperti pandemi seperti ini, maka tradisi sufi akan melihat manusia diajak untuk introspeksi diri dulu dengan mendekatkan diri kepada Allah,
sehingga dia bijak untuk meresponnya, dan kemudian dia tahu persis bagaimana saya harus menyikapinya, begitu. Dan itu sesuatu yang seringkali dikembangkan dalam tradisi Sufisme. Baik Pak, ini ada beberapa pertanyaan Pak yang muncul dari akun dape_hukom. Mau bertanya, Gus Dur adalah seorang sufi. Lalu siapa tokoh sufi di Indonesia yang diidolakan atau mungkin bahasanya diteladankan oleh Pak Wahyu? Lalu apa alasannya? Lalu dia menitip salam dari Banda Aceh. Ya, oke, baik. Kalau tokoh yang diidolakan di Indonesia, begitu saya masih mengidolakan almarhum Gus Dur ya, begitu ya. Karena beliau bagi saya dia adalah seorang sufi yang betul-betul seorang sufi yang kemudian memiliki integritas yang luar biasa. Jadi apa yang dia katakan itu juga yang dia pikirkan. Jadi yang dia imani itu juga yang dia lakukan. Jadi memiliki rasa itu yang menjadi alasan saya kemudian kenapa Gus Dur bukan aja saya lihat sebagai seorang cendekiawan Muslim, tapi dia adalah seorang sufi yang mengajarkan banyak hal, bukan hanya bagi orang Muslim, tapi juga bagi semua saja lintas agama di sana. Begitu, Kifan. Ya, oke, baik, sudah terjawab berarti ya. Bahwa Gus Dur adalah favorit dari Pak Wahyu. Dan juga besar alasan juga tadi sudah dijelaskan. Lalu Pak, ya kita lanjut ya. Muncul pertanyaan kembali Pak dari beberapa teman-teman, dari beberapa akun. Saya mungkin langsung aja menggarisbawahi bahwa saat ini kita sedang ada dalam wacana new normal, Pak. Lalu bagaimana sufi ini menyikapi dan juga bisa dihidupi di momen new normal ini, Pak? Ya, tidak ada suaranya. Kurang nggak kedengeran ya, Pak? Pak Wahyu? Ya, Kifan, bagaimana Kifan? Oh, diulang ya. Jadi beberapa teman Pak bertanya bahwa saat ini kan masyarakat dunia dan juga khususnya ya nampaknya sedang loading masyarakat Indonesia. Sebentar, Pak Wahyu? Ya, tampaknya masih ada kesalahan teknis dan sebentar teman-teman. Ya bagi yang baru bergabung, kita saat ini jika teman-teman ada yang mau bertanya mengenai kehidupan sufi yang bisa dipakai jalan sufi di dalam mengatasi krisis kemanusiaan kayak ini, silakan di drop di kolom komentar dan akan langsung dijawab. Ya, sekarang kita undang lagi ya Pak Wahyu ya. Kita coba lagi. Sebentar. Ya, tampaknya Pak Wahyu belum bergabung. Ya, sambil menunggu Pak Wahyu bergabung, mungkin ada teman-teman yang muncul kepikiran sesuatu, silakan di drop. Ya, ini, oh maaf. Oh ya, Pak Wahyu sudah ada. Sebentar, kita tunggu. Coba sekali lagi. Halo Pak Wahyu. Halo Kifan, sorry. Halo Pak, ya sudah nyambung ya Pak. Oke, kita mungkin langsung ke pertanyaan kedua. Tadi ada beberapa teman-teman yang bertanya saat ini kan masyarakat kita Indonesia dan dunia akan memasuki new normal Pak. Nah, bagaimana sufi bisa dilakukan dan juga menyikapi new normal ini Pak? Ya, baik. Jadi begini. Yang menarik dari konsep sufi memahami bahwa kehidupan ini kan adalah sebuah peziarahan sebagai sebuah perjalanan, dan mereka sangat menyadari bahwa gerak
dari Allah itu di dalam berelasi dengan ciptaannya itu selalu dinamis gitu. Selalu kemudian ada banyak hal baru, banyak hal yang bisa jadi keterkejutan dan seterusnya. Seorang sufi adalah seorang yang tidak mudah terkejut dengan hal-hal yang baru. Ya justru ketika berjumpa dengan seperti new normal ini, justru itu seperti adalah momen yang dipakai untuk mereset segala hal. Dia introspeksi diri, lalu kemudian dia bercermin kepada apa yang dilakukan sebelum. Jadi bagi seorang sufi maka new normal itu adalah sesuatu yang biasa, karena ketika seorang sufi itu secara rutin melakukan yang namanya juhud di dalam hati dengan kolwat, berzikir dan seterusnya, kehidupan setelah itu selalu adalah new normal gitu. Dia selalu kemudian akan memasuki kehidupan yang baru dengan spirit dan juga komitmen yang konsisten yang terus-menerus diperbarui di sana. Jadi justru dia tidak akan masalah. Dia bukan orang yang mudah terkejut dengan hal-hal yang baru, tapi justru menyikapinya dengan tenang, dan justru dia akan menjalani itu dengan penuh ketenangan, sehingga kemudian dengan ketenangan itu dia diridhoi, dimampukan oleh Allah untuk menemukan apa sih yang Allah kehendaki dalam situasi seperti itu. Nah, jadi dia justru melihat normal itu sebagai sebuah momen di mana Allah sekarang sedang menyatakan sesuatu yang baru nih untuk dia, dan menantikan dan juga sekaligus dia belajar dan menyongsong bagaimana Allah ini sedang membuka kehendaknya di dalam situasi seperti ini. Jadi bagi seorang sufi itu sesuatu yang hal yang menjadi bagian dari perjalanan sufistiknya. Gitu. Berarti Pak, sufi paling yang saya tangkap akan selalu berbicara tentang kedinamisan kehidupan ini, dan tentu selalu punya respon yang harus berbeda-beda ya. Maksudnya nggak akan pernah manusia terus gitu. Ya, cara merespon tentu berbeda, tetapi yang sama adalah ketenangan batin di dalam merespon segala perubahan yang terjadi. Itu yang selalu dimiliki oleh seorang sufi, ketenangannya, gitu. Ketenangannya, kemudian ridhonya, entah itu sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang baik akan diterima dengan sukarela, dengan ridho, dengan penuh kepasrahan, untuk kemudian dengan tenang dihadapi, sekaligus juga memohon pertolongan Allah untuk bisa ditolong memahami apa yang sedang terjadi saat ini. Jadi responnya memang bisa selalu berubah-ubah, tapi ketenangan batinnya di dalam merespon perubahan itu yang selalu luar biasa bagi saya. Jadi itu yang saya masih belum punya, begitu. Tapi saya jatuh cintanya pada sufisme ya begitu. Bagaimana dia begitu tenang merespon segala hal yang terjadi di sekitarnya tanpa menyalahkan, tanpa panik dan seterusnya, tapi justru bisa memulai di dalam dirinya sendiri. Begitu. Ya, itu yang ya. Jadi dia tentu akan menjalani new normal itu dengan penuh sukacita, bukan sebagai beban, bahwa kemudian duduk harus berjauhan, harus pakai masker, lalu kemudian kalau berpergian harus dengan dokumen-dokumen. Mereka akan menjalani, jadi memang ini sesuatu yang memang harus saya lakukan di dalam fase seperti ini. Maka mereka tidak akan bersungut-sungut, mereka tidak akan mengeluh, tapi mereka akan menjalani sebagai bagian dari memang hal yang diizinkan oleh Allah untuk dia hadapi dan dia lakukan. Begitu. Ada komentar dari salah seorang akun Pak Jesse Nats. Beliau berkata, berarti untuk seorang sufi new normal ini ya nggak new amat gitu ya. Ini justru ya normal saja. Dan poinnya adalah bagaimana kita sebagai manusia menjalani segala sesuatu dengan sukacita, begitu ya Pak? Ya, jadi justru situasi-situasi seperti ini bagi seorang yang menjalani jalan sufi justru sangat penting, sebagai sebuah momen yang penting, karena ini mereka pahami sebagai ini Allah sedang menyatakan sesuatu yang baru. Begitu. Jadi dia justru meresponsnya secara positif. Begitu. Bahwa ini apa sih yang Allah kehendaki
dengan pandemi seperti ini. Maka mereka justru akan mencoba untuk mendekatkan diri pada Allah sehingga diberikan petunjuk untuk bisa memahami situasi seperti itu. Jadi justru itu adalah hal yang bagi seorang yang menjadi jalan sufi sebagai sesuatu yang sangat-sangat penting ya, begitu. Bahwa dia wajar bahwa kehidupan itu selalu berhadapan dengan kedinamisan, ya, begitu. Tetapi bagaimana mereka merespon dengan ketenangan itu yang selalu kemudian ada hal baru. Jadi yang baru adalah Allah menyatakan kehendaknya membuka maksudnya lewat cara-cara seperti ini. Nah, itu yang kemudian yang baru. Jadi ada pelajaran yang baru di dalam kehidupan seorang yang menjadi jalan sufi. Jadi dia tidak melihat tentang situasi yang barunya, tetapi apa ini yang baru yang akan Allah nyatakan lewat peristiwa ini. Itu yang dipahami mereka. Ya, artinya Pak, mungkin saya jadi penasaran sih Pak, sebetulnya setelah pandemi ini banyak hal yang berubah. Apakah sebenarnya sufi ini setelah pandemi Pak bisa jadi tren masyarakat? Dalam arti, oh yaudah dengan normalnya segala sesuatu ya sufi. Trennya masyarakat gitu. Kalau itu saya tidak bisa begini. Saya justru sangat, kalau saya pribadi ya, saya justru menghindari untuk melihat sufisme itu sebagai sebuah tren, karena kalau kita bicara tentang tren itu kan berarti akan terikat dengan waktu ya. Oh, ini sudah lagi bukan trennya sufisme, pasti akan ada tren yang lain. Saya tidak begitu dalam tanda kutip tidak begitu memakai kata tren itu. Tetapi bagi teman-teman Muslim atau saudara-saudara Muslim, justru sufistik ini, cara beribadah, cara menjalani kehidupan sufistik ini sebenarnya adalah bagian dari kehidupan mereka yang sebenarnya bukan hal yang baru. Gitu. Nah, kalau kita bicara tentang tren, sebenarnya kajian-kajian tentang sufisme itu sudah muncul pada tahun 70-an, begitu ya, kajian-kajian yang kemudian berpada akhlak dan seterusnya. Tapi justru yang penting adalah bukan sufismenya menjadi tren, tapi cara beragama yang kemudian tidak melihat orang lain sebagai yang salah, melihat krisis kemanusiaan itu sebagai sebuah krisis bersama yang dihadapi bersama dengan diawali dengan introspeksi diri. Saya pikir itu cara beragama yang semoga menjadi bagian dari cara beragama kita semua ya. Jadi kan saya justru akan mengatakan bukan sebagai tren, tapi justru menyadarkan kita pandemi ini tentang bahwa beragama itu sebetulnya adalah beragama yang selalu berawal dari introspeksi diri. Kita menyikapinya dengan tenang, kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Lalu kemudian hidup kita tidak menjadi ancaman bagi orang lain. Kita tidak mudah untuk kemudian panik dan seterusnya. Tapi justru dengan ketenangan itu, ketika kita mendekatkan diri dengan Tuhan, maka itu yang akan menolong kita untuk semakin bijaksana di dalam menjalani kehidupan sesulit ataupun sebaru apapun itu. Kalau saya justru akan mengatakan begitu, Givan, tidak sufisme menjadi sebuah tren, tapi justru sufisme menyadarkan kita, pandemi ini menyadarkan kita tentang keberagamaan yang dikembangkan oleh sufisme itu justru sebetulnya penting begitu untuk kemudian dimiliki oleh semua umat beragama tentang bagaimana merespon itu ya. Nah, saya rasa saya lebih cocok seperti itu, gitu. Bukan sebagai tren, tapi justru sebagai menyadarkan kita tentang pentingnya bagaimana kita beragama. Gitu. Ya, jadi kewaspadaan bagi kita ya Pak dalam beragama. Pak, ya. Muncul pertanyaan lain Pak. Ketika coba kita dibilang sufi adalah bicara ketenangan dan segala macam dan kedinamisan, apakah sufi bisa merespon, bagaimana sufi merespon kematian dari para korban corona COVID-19 ini dan juga para aktivis-aktivis yang juga ikut berkorban, jadi korban? Ya, seorang sufi atau kalau kita bicara tentang tradisi Islam ya, mereka sangat menghidupi tentang innalillahi wa innalillahi rajiun. Jadi bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, artinya tentu ada sebuah keprihatinan mendalam kepada korban-korban
pandemi COVID ini dan seterusnya, begitu. Tapi di sisi lain bahwa itu adalah memang menjadi bagian dari kehidupan manusia. Tapi bahwa caranya seperti itu kita tidak tahu karena itu beyond, itu sesuatu yang di luar jangkauan akal manusia. Bahwa Allah, seperti saya katakan tadi, sufisme itu selalu memandang positif apapun yang terjadi sebagai bagian. Jadi Allah itu dianggap sebagai sesuatu yang positif, kehendaknya positif, baik dan seterusnya. Maka dia akan merespon pandemi korban-korban pandemi itu sebagai bagian dari innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahwa ya itu adalah bagian bahwa hidup itu adalah milik Allah, maka dia kembali kepada Allah dengan cara seperti itu. Itu yang pertama, secara dasar teologisnya. Tetapi tentu yang menjadi keprihatinan adalah ketika para korban ini justru dia meninggal karena disebabkan oleh ketidakbijaksanaan manusia yang lain, begitu di dalam merespon pandemi ini. Itu yang kemudian seringkali menjadi sebuah penyesalan. Jadi justru dia satu sisi bahwa mereka yang meninggal dengan cara seperti ini adalah bagian, makanya kan para ulama mengatakan perawat atau tenaga medis yang meninggal karena COVID disebut sebagai pahlawan, begitu dan seterusnya. Nah, tetapi yang menjadi keprihatinan mereka adalah orang-orang yang berbohong, misalnya dia berpergian dari Italia tapi bilangnya dari Bali, tapi justru karena kebohongan itu banyak orang yang menjadi korban karena tertular virus itu. Justru orang-orang seperti inilah yang disesalkan oleh sufisme. Karena apa? Karena mereka justru menjadi penyebab hidup orang lain menjadi hilang, gitu. Justru ini yang jadi persoalannya. Kalau dari perspektif sufi. Jadi kan dari awal saya mengatakan seorang sufi dia selalu menghindarkan bahwa dirinya itu menjadi ancaman bagi orang lain. Justru ketika tenaga medis itu justru meninggal karena ketidakbijaksanaan atau katakanlah keteledoran orang lain, nah justru ini yang menjadi persoalan yang dia sayangkan begitu. Gitu ya, Ivan. Iya, Pak. Menarik sekali, Pak. Lalu berarti kalau saya lihat dari tadi obrolan kita, Pak, pertanyaannya adalah apakah sufi ini seorang sufi tidak akan pernah menemukan titik akhir, Pak? Sama seperti mistik-mistik lain, akan terus berlanjut sampai dia nanti menemukan kematiannya. Bagi seorang dari tradisi sufisme, kematian itu bukan bukan akhir dari kehidupannya. Gitu. Bahkan kematian itu justru adalah jalan baru di dalam dia melanjutkan kehidupannya. Nah, jadi dalam tradisi sufisme mereka meyakini bahwa tidak semua orang itu bisa menjadi seorang sufi gitu, di dalam perjalanan kehidupan itu. Jadi seorang sufi itu dibutuhkan niat, tapi juga dibutuhkan rahmat anugerah dari Allah. Tidak semua orang bisa menjadi sufi. Ya. Tapi panggilan orang adalah dia menjalani jalan sufistik itu. Nah, apakah dia akan bertujuan untuk mencapai pada akhirnya? Saya rasa dalam percakapan saya dan dalam pengalaman saya belajar tentang sufistik, mereka tentu yang mereka impikan adalah mereka mengalami yang namanya fana baka gitu ya. Jadi seperti katakanlah tauhid. Jadi kesatuan kesadaran bahwa dia mendapatkan makrifat tentang pengetahuan ilahi, tentang esensi kehidupan, tentang bagaimana dia melihat sesuatu yang real, dia mendapatkan anugerah pengetahuan dari Allah untuk menjalani kehidupan ini dengan bijaksana dan seterusnya. Itu yang mereka harapkan. Tapi tentang akhir perjalanan, mereka tidak bisa memperhitungkan itu. Bahkan ada yang ketika saya berkali-kali menceritakan ini ketika saya bercakap-cakap dengan seorang pengikut dari tarekat Naqsabandiyah Haqiniyah, sudah berapa tahun bergabung dengan tarekat ini, sudah 10 tahun. Nah, sudah sampai di mana dia hanya mengatakan saya masih diminta oleh syekh saya untuk selalu belajar tentang pengosongan diri. Nah, 10 tahun itu begitu ya, pengosongan. Jadi perjalanan sufi itu bukan perjalanan yang mudah. Dan dia tidak memimpikan tentang akhirnya, tapi bagaimana dia belajar dari setiap perjalanan itu tanpa mengharapkan goal, tapi karena goal itu nanti rahmat Allah. Tidak semua orang mendapatkan rahmat itu. Tapi yang terpenting, dia belajar bagaimana kemudian akhlaknya itu terbentuk dalam perjalanan belajarnya.
tentang sufisme ini. Gitu. Jadi bisa jadi di akhir ketika dia meninggal dia belum sampai pada goalnya, itu sesuatu yang Iya, wajar. betul. Tapi itu karena dia meninggal kan Allah menghendaki dia kembali kepada Allah, makanya itu dipahami sebagai ya dia akan melanjutkan perjalanannya dalam dunia yang lain dengan di-get oleh Panjang ya. yang lain begitu. Iya, perjalanan yang panjang. Oke Gitu, Pak. Gif. Lalu kita sebagai orang Kristen nih Pak, Hmm. hal apa yang bisa kita elaborasikan dari nilai sufi ini dalam kita mencoba mengembangkan iman kita? Apakah Ya, semua hal dalam sufi bisa kita ambil atau kita bisa mengolah beberapa parsial dan atau bagaimana Pak? baik. Yang pasti, ketika kita melihat sufisme itu sebagai bagian dari spiritualitas, begitu ya. Dan spiritualitas kan selalu dia beyond dari yang namanya hal-hal yang sifatnya jasmani. Jadi kalau saya, ketika saya belajar tradisi sufisme ini menolong saya untuk melihat bahwa beragama itu bukan hanya sekedar bicara tentang ritual dan juga aturan-aturan, begitu. Tapi yang terpenting adalah kita tidak mengabaikan ritual, kita tetap menjalankan ritual, kita tetap menjalankan apa yang menjadi perintah agama, tapi itu juga dibarengi dengan spirit bahwa kita mendapatkan esensi dari bagaimana kita beragama itu. Jadi yang paling penting, yang contoh yang sederhana yang sering sekali saya contohkan adalah begini. Uh, Ketika banyak orang yang tahu bahwa saya belajar tentang Islam dan saya mengkaji tentang sufisme, saya seringkali ditanya apakah Pak Wahyu masih mengimani Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup, misalnya begitu. Ini kan sudah saya sempat ceritakan ya di kelas begitu. Nah, tetapi bagi saya yang terpenting adalah bagaimana saya melihat Yesus sebagai jalan dan kebenaran yang hidup dari perspektif sufisme yang menolong saya untuk melihat bahwa bukan hanya sekedar Yesus sebagai sebuah figur ilahi, gitu, yang kemudian saya menjadi pusat doa dan seterusnya, tapi bagaimana saya juga diajar untuk meneladani nilai-nilai yang dihidupi oleh Yesus. Nah, jadi itu sesuatu yang kemudian penting. Sehingga ketika saya seringkali mengatakan, ketika saya mengimani Yesus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup, saya tidak hanya berpusat pada Yesus sebagai Tuhan saja, tapi berpusat bagaimana Yesus mengajarkan nilai-nilai kehidupan selama Yesus kemudian bersama dengan para murid. Kerendahan hati, kemudian cinta kasih, terbuka kepada yang lain. Saya pikir ini soul-nya ya, soul dari bagaimana kita beragama. Jadi beragama itu bukan sebagai sesuatu yang sifatnya rohani saja, tentang sosok ilahi saja, tapi beragama juga adalah bagaimana kita menjalani keberagamaan kita dalam yang meminjam istilahnya Islam sebagai rahmatil alamin. Kita juga beragama bukan hanya untuk kebutuhan rohani kita, tapi bagaimana kita juga bermanfaat bagi kehidupan bersama. Dan nilai-nilai itulah kemudian yang penting di sana. Nah, sufisme sebenarnya bicara tentang itu. Karena sufisme tidak hanya bicara tentang hal yang rohani, tapi bagaimana saya menjalani kehidupan ini integral dengan apa yang saya imani sebagai seorang Islam. Gitu, Givan. Jadi kalau saya, Kristen bisa belajar di sana. Gitu. Ya, terima kasih Pak untuk paparan obrolan kita hari ini. Tak terasa waktu sudah harus diakhiri obrolan kita saat ini. Dan mungkin apakah Bapak punya closing statement Pak tentang apa sih nilai hal praktis yang bisa kita ambil setelah diskusi kita ini? Ya, baik. Sebelum saya closing, yang pertama-tama saya minta maaf karena di sesi pertama jaringannya terputus. Ya. Itu masalahnya di HP saya. Dan itu waktu kita uji coba itu tidak terjadi ya, justru dalam perjalanan terjadi. Jadi kesalahan di saya, jadi bukan di tim Citra, di tim Mensos, kesalahannya di saya. Saya minta maaf untuk itu. Lalu kemudian yang kedua, saya justru ingin mengatakan sederhana saja. Pengalaman saya belajar tentang sufisme selalu kemudian menolong saya untuk melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan
kita, entah itu kehidupan beragama kita, kehidupan berrelasi kita, pertama-tama itu sebagai sebuah jalan yang dipakai oleh Tuhan untuk mengajarkan kita sesuatu tentang diri kita. Jadi kita semakin mengenal diri kita lewat segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, beragama bagi saya berangkat dari pengalaman sufistik yang saya pelajari, tidak pertama-tama beragama yang katakanlah menyalahkan atau menghancurkan kehidupan, tapi justru beragama lewat pengalaman-pengalaman sufistik itu adalah beragama yang terus-menerus membuat kita sadar bahwa kita selalu diajak untuk menyadari bahwa kita ini harus terus-menerus memperbaiki diri, menjadi semakin bijaksana dan semakin rendah hati. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan tidak panik dan tidak selalu menyalahkan orang lain atas segala sesuatu yang menimpa kita, tapi kita introspeksi diri. Kita melihat diri kita dulu, baru kemudian kita menyikapinya dengan ketenangan. Saya rasa itu yang menolong bagi saya, hal penting yang menolong saya, dan juga hal penting yang saya pelajari dari tradisi sufisme ini. Gitu ya, Gifan. Ya. Baik. Terima kasih Pak atas materi Ya, dan okay. segala hal yang berkaitan pada kita semua. Ya, bagi para sahabat Teologi DW, terima kasih. Tetap stay di obrolan kita hari ini. Dan jangan lupa bahwa Ngasik masih akan ada di minggu depan. Ngasik ke-7 dengan tema Kristus dan Pandemi, menemukan wajah Kristus dalam masa krisis. Dan akan dipimpin oleh Pendeta Wahyu Satrio Wibowo. Dan untuk informasi penerimaan mahasiswa baru, Fakultas membuka pendaftaran dan bisa dicek di laman www.ukdw.ac.id atau bisa di IG @duta_wacana atau @pmb UKDW Jogja, dan juga bisa menghubungi admin @teologidw. Tanya-tanya bisa via DM, nomor juga ada di bio. Silakan dicek aja bagi teman-teman yang mau masuk dan belajar bersama-sama di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana. Dan jangan lupa besok Pak Wahyu juga akan muncul lagi di akun media sosial kita, tapi di acara yang lain, yaitu di acara KMT, Komunitas Musik Teologi UKDW. Teman-teman, para sahabat bisa membuka di KMT Teologi DW, di acara di konten suara di balik nada, episode ke-6. Dengan bersama Apa Ada Band. Apa Ada Band? Apa itu? Ya. Silakan dicek besok jam 7 malam. Jadi tetap semangat dalam menjadi hari-harinya. Pak Wahyu, ada request dari teman-teman menutupnya dengan lagu, Pak. Jadi bagaimana Pak kondisi kami? Ya kalian, ya saya rasa teman-teman tahu ya, saya tidak bisa nyanyi dan saya pales. Tapi begini, tadi ya saya bercakap-cakap tapi oke lah. Jadi begini, saya akan menyanyi, tapi nyanyian ini adalah saya melakukan nyanyian yang diambil dari bagian dari sholawat Nabi yang seringkali dilakukan oleh teman-teman Muslim, terutama yang menghidupi tarekat begitu. Karena saya mendengar lagu ini ketika saya penelitian dan saya merasa diperkaya oleh lagu ini. Nah, lagu ini juga sempat saya nyalakan di malam Natal tahun 2015 di gereja saya GKJ Marbidan, yang pada saat itu ada mahasiswa pasca dari UIN yang datang juga, saya menghormati, saya menyanyikan sholawat ini begitu. Tapi untuk jika ada teman-teman Muslim yang menonton, saya mohon maaf jika bukan berarti saya terlalu berani atau apa, tapi justru saya mengakui sholawat Badru ini menolong saya untuk kemudian menghayati tentang kebesaran Tuhan di dalam kehidupan saya sebagai orang Kristen begitu, seperti halnya pemazmur. Jadi ini adalah sholawat Badru yang sebenarnya menurut historis sudah dilantunkan sekitar 1400-an tahun yang lalu ketika Nabi Muhammad itu kembali ke Madinah dari peperangan. Ada banyak riwayat di sana begitu, tapi intinya adalah dia ingin melantunkan syukur kepada Allah atas apa yang dilimpahkan Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, saya akan menyanyikan satu lirik saja ya. Ya, tapi saya mohon maaf pada teman-teman Muslim, tapi ini adalah wujud penghormatan saya dan juga pengakuan saya bahwa sholawat ini menolong saya untuk semakin menghayati sufisme sebagai bagian yang semakin saya cintai. Baik, saya akan coba nyanyikan ya.
Apa al-badru alaina min saniyatil hada wajaba syukuru alaina wada alillahida. Nah, satu bait itu aja ya. Gitu. Nah, artinya Artinya apa, sebenarnya Pak? ada bulan purnama terbit atas kita dari lembah Wada adalah kewajiban kita untuk bersyukur dan syukur itu kita serukan hanya kepada Allah saja. Nah, itu artinya. Ya, Ya, ya. gitu ya. Terima kasih Pak atas Nah, bimbingan sekaligus menutup ngasih kita. ya, Ya, terima oke. kasih Pak Wahyu. Salam sehat, sehat senantiasa dan semangat terus ya Pak. Terima kasih Gibran. Mohon maaf untuk sesi satu tadi ya. Itu salah saya. Ya, Ya, oke Pak. Terima kasih banyak. Ya, teman-teman, sampai berjumpa di ngasih berikutnya. Terima kasih. Salam sehat. Semangat ya. selalu.